Selamat malam semuanya. Eh, Bante sangat mengapresiasi apa yang Anda semua lakukan saat ini. Ya, terima kasih atas pengorbanan Anda semua, baik volunteer ataupun yogi, gitu kan. Di sini bisa dikatakan Anda melepaskan kebahagiaan kecil Anda, ya, untuk ya mendapatkan kebahagiaan yang besar. Anda mau bercapek-capek ria, bisa dibilang, untuk kebahagiaan atau kenyamanan atau ya kelancaran dari retret ini, ya. Sini ada pengorbanan. Nah, inilah Wea Waca, sukarelawan. Dan uh, lancarnya retret ini ya juga bergantung dari berbagai kondisi. Ya, salah satu kondisinya adalah ya kalian sebagai organizer. Nah, itu salah satu faktor yang sangat juga penting. Jadi sekali lagi Bante sangat mengapresiasi apa yang telah Anda semua lakukan sampai sejauh ini. Ya, semoga kedepannya dalam ya retret ini sampai hari ke-8 semuanya lancar, ya. Dan sekali lagi apa yang Anda lakukan ini sangat penting, uh, untuk ya perkembangan Buddha Sasana itu sendiri, ya. Ya, walaupun terkesan ya dengan menggunakan komunitas, tapi kita bergerak untuk misalnya untuk satu komunitas, tapi kita bergerak untuk sasana itu sendiri. Kita memfasilitasi orang yang praktek dhamma. Ya, ini yang kita lakukan. Ini sangat penting untuk sasana, karena sasana akan bisa bertahan dengan lama jika ada yang mempraktekkannya. Jika ada yang mempraktekkan, syukur-syukur ada yang bisa menembus dhamma itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, semoga saja ya, pokoknya Anda lakukan saja dengan baik, lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan ketulusan. Ini penting. Nah, ini bicara ketulusan. Ya, Bante mau kita sepakat, visi kita sama untuk support Buddha Sasana dan juga kita melakukannya dengan hati. Apa yang kita lakukan ini, ya, dengan hati. Dengan begitu kualitas kebajikan kita akan berlipat ganda loh, mau dibilang kebajikan kita akan lebih baik, ya. Bagaimanapun juga itu perlu. Nah, pandai-pandainya kita menyikapi ini, dengan baik. Nah, di sini berhubungan dengan persembahan. Ya, persembahan nanti akan nyambung. Bagaimana Bante yang bilang tadi, pakai ketulusan Anda, pakai hati Anda dalam melakukan kebajikan ini. Ya. Nah, di sini dalam Anguttara Nikaya yang Dakina Sutta tentang persembahan, bahwa ada 4 pemurnian persembahan di slide ini. Ada 4 pemurnian persembahan. Ya, Buddha mengatakan ini. Apa yang 4 itu? Anda sudah tahu semua secara umum, ya, bahwa persembahan dimurnikan oleh si pemberi, tetapi bukan si penerima. Ya. Ati bikawe dakina dayakato wisujati no patigahakato. Jadi pemurniannya dimurnikan oleh si pemberi, bukan si penerima. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah persembahan yang dimurnikan oleh si penerima, bukan si pemberi. Kebalikannya, si penerima, bukan si pemberi. Ati bikawe dakina patigahakato wisujati no dayakato. Ya. Ini yang jenis kedua, pemurnian ini. Lalu yang ketiga, persembahan tidak dimurnikan oleh si pemberi maupun si penerima. Ya. Ati bikawe dakinan newadayakato wisujati no patigahakato. Yang keempat, persembahan dimurnikan si pemberi dan si penerima.
si pemberi dan si penerima. Dimurnikan. Nah, ati bikawe dakina dayakato cewa wisujati patigaha katoca. Ini adalah 4 jenis pemurnian ya. 4 pemurnian dari persembahan. Proses berdana itu sendiri. Nah, lebih jelasnya lagi berikutnya, bagaimanakah persembahan yang dimurnikan si pemberi tapi bukan si penerima? Bagaimana? Bahwa dakina dayakato wisujati no patigaha kato. Bagaimana ini dimurnikan? Bagaimana? Nah, dikatakan di sini si pemberi bermoral dan berkarakter baik, tetapi si penerima tidak bermoral dan berkarakter buruk. Ya. Ida bikawe dayako hoti silawa kalyana damo. Nah, silawa di sini bermoral. Kalyana damo itu bermoral dan berkarakter baik. Kalyana mita, teman yang baik. Mita itu teman, kalyana itu baik. Damo di sini ya karakter secara ini. Berkarakter yang baik, dhamma. Nah, bisa diterjemahkan sebagai karakter. Dan jadi bermoral dan berkarakter baik dari sisi si pemberinya, dayaka, pemberi. Tapi si penerimanya, ya, patigahaka itu tidak bermoral dan berkarakter buruk. Dusila papadamu. Ya, papadamu. Jadi berkarakter buruk. Ini yang disebut pemberian dimurnikan oleh si pemberi, tapi bukan si penerima. Yang kedua, persembahan dimurnikan si penerima, bukan si pemberi. Si penerima, bukan si pemberi. Bagaimana? Nah, di sini pemberinya tidak bermoral dan berkarakter buruk, tetapi si penerimanya bermoral dan berkarakter baik. Ya. Dayakonya dusilo papadamu. Ya. Lalu si pemberinya, si penerimanya patigahakanya silawanto kalyanadamu. Silawanto, bermoral, dan kalyanadamu, berkarakter baik. Ya, ternyata nggak cuma bermoral saja, punya sila, tapi juga harus punya karakter yang baik. Itu. Jadi pemurnian baik si pemberi ataupun si penerima. Ini menarik, makanya ini mau Bate angkat situasi ini. Itulah yang dibilang persembahan dimurnikan si penerima, tapi bukan si pemberi. Lalu bagaimana persembahan tidak dimurnikan si pemberi ataupun si penerima? Ya, di sini pemberinya tidak bermoral dan berkarakter buruk. Si penerima juga tidak bermoral dan berkarakter buruk. Ya, pemberi dan penerimanya tidak bermoral dan berkarakter buruk. Itu pemberian tidak dimurnikan oleh baik dua belah pihak. Lalu yang keempat, persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi dan si penerima. Ya. Di sini pemberinya bermoral dan berkarakter baik. Si penerima juga bermoral dan berkarakter baik. Dayako hoti silawa kalyanadamu. Patigahakapi honti silawanto kalyana dhamma. Ewam ko bikawe dakina dayakato cewa wisujati patigahakatoca. Jadi persembahan dimurnikan oleh si pemberi dan si penerima. Ya.
Ini menarik untuk kita bahas. Mungkin belum ada yang bahas ini, tapi Bante mau coba untuk bahas ini, dan ini akan berhubungan dengan kita. Ini menarik. Ya, ini yang keempat, ini akan bisa terjadi. Saat ini, di waktu retret ini, kalau Anda semua sepakat. Pemberinya murni, penerimanya juga murni. Ini banyak proses akan terjadi. Tapi murni di sini yang harus diperhatikan adalah silawanto kalian nadamu. Bermoral dan berkarakter baik. Bermoral dan berkarakter baik. Ini akan bisa terjadi saat ini. Di kondisi sekarang. Oke. Tahapan yang pertama. Ya. Tahapan yang pertama, KPN sebagai penerima donasi. Langsung sadar atau Anda nggak sadar, Anda, komunitas praktisi meditasi, adalah sebagai penerima donasi sekarang. Ya, setuju nggak? Nah, ini yang harus, makanya kenapa Bante selalu bilang untuk jaga sila kita, untuk jaga sila Anda, karena umat berdana ke komunitas ini untuk melakukan kegiatan termasuk retret ini. Ini challenge buat kita komunitas ini untuk minimal menjaga silawanto Anda, karena bagaimanapun Anda di dalam komunitas ini. Nah, Bante mau komunitas ini KPN adalah komunitas yang berkarakter, minimal punya sila, punya moralitas, ya, dan berkarakter baik kalian nadamu, supaya apa? Para pendonor mendapatkan manfaat yang lebih baik, yang lebih bernilai dari apa yang mereka lakukan, yang mereka karena support kegiatan ini. Orang akan berpikir, kan dananya nanti diberikan kepada sangga, atau misalnya didanakan kepada wihara atau retret. Tapi Anda harus lihat proses kenyataannya adalah kelompok itu menerima donasi. Betul nggak? Lalu kelompok ini yang menyalurkan donasi tersebut. Walaupun dengan niat untuk ke hal yang lain. Kan berarti ada dua proses di sini kan. Anda menampung dana, berarti kan dia memang berdana. Dan Anda juga yang menyalurkan dana, donasi mereka. Nah, dana diterima oleh Anda, dan Anda yang menyalurkan. Anda yang memfasilitasi dan menyalurkan. Ini adalah dua hal yang sudah dua transaksi, dua proses terjadi di sini. Makanya kalau komunitas ini bisa menjaga silanya dengan baik, silawanto menjadi silawanto dan kalian nadamu, ini akan sangat bermanfaat. Dan Anda sebagai perwakilan dari donatur menyerahkan dana ini kepada yang membutuhkan. Retret ini bisa dipastikan nantinya minimal pesertanya akan jaga sila. Dipastikan. Kita paksa. Ya, dipaksa di awal dengan aturan untuk menjaga sila. Ya, ada yang terbiasa, mungkin ada yang juga mungkin terpaksa. Tapi ya, terkondisi mereka akan misalnya menjaga sila dengan baik. Nah, Anda sebagai si penyalur, si penerima dana umat,
dan menyalurkan dana itu ke para yogi, saat ini kalau Anda punya moralitas dan Anda berkarakter baik, ya, yang keempat ini akan terjadi. Ini akan sangat bernilai. Jadi pemurnian akan terjadi dua pihak. Ya, pemurnian akan terjadi dua pihak, baik si pemberi ataupun si penerima. Di proses setelahnya ya, di proses setelahnya. Nah, di proses sebelumnya makanya untuk lebih memberikan manfaat minimal, makanya Bante tidak segan-segan, tidak akan bosan-bosan untuk terus saya mengingatkan untuk Anda harus punya moralitas, menjaga. Bante nggak akan bosan-bosan untuk jaga sila Anda, laksanakan uposatha sila, biar komunitas ini terbentuk flow-nya dengan baik. Dan ternyata nggak cuma sila aja nggak cukup, ternyata juga kalyana dhammo di sini harus berkarakter baik. Karakter baik ini adalah hasil dari pelaksanaan dhamma itu sendiri. Nah, makanya kita yang harus betul-betul kendalikan ya. Nah, Bante mau komunitas ini jadi memang ketika kita praktek dhamma, ketika kita bergerak di dhamma, outputnya harus baik. Ya, semua harus paham ini ya, gitu ya. Kalau enggak, nanti ya imbasnya ya balik lagi. Imbasnya akan ke komunitas itu sendiri. Nah, ini challenge buat kita untuk pembentukan komunitas ini. Ya. Nah, dengan begitu kan makanya di sini yang terus, karena Anda mau dibilang, Anda juga Bante yakin yang masuk dalam, yang terlibat dalam komunitas ini mau berbuat baik, ya kan, mau berbuat baik. Tanpa ada keinginan untuk berbuat baik, Anda nggak akan mau ke sini, pastinya. Ada benih-benih itu, ada dorongan itu, ada niat itu. Ya, tinggal dimurnikan, tinggal diperkuat. Ya, apapun motivasinya nggak masalah. Tapi begitu bergerak untuk naik, bergerak untuk meningkat, sampai apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan bermanfaat, minimal buat kita. Ya, minimal buat kita dan juga bermanfaat buat orang lain, dan ini akan sangat bermanfaat untuk sasana itu sendiri. Ya, makanya perlu dijaga ini semua. Ya, minimal kesempatan ini perhatikan ya Silawanto dan Kalyana Dhammo ini. Dua ini perlu dipahami dengan baik, supaya apa yang Anda lakukan juga bermanfaat untuk Anda dan juga bermanfaat untuk si pendonor itu sendiri, bermanfaat untuk si penerima itu sendiri, dan juga bermanfaat untuk selainnya untuk sasana itu sendiri. Ini punya kesempatan. Ya, ada kesempatannya sekarang. Kondisi ini akan ada. Ya, harus disadari nih. Anda juga jangan berpikir, ini kan dana umat Bante. Ya, kenyataannya umat berdana untuk kalian, untuk komunitas ini, dan kalian ada di dalam komunitas ini. Ya, ya kan? Disadari ya. Ya, itu yang harus, makanya perkuat itu supaya bisa mendapatkan manfaat. Jaga dengan baik ya moralitas dan karakter baik. Kita harus jadi baik. Seperti itu. Ya. Jadi betul-betul kita jaga supaya ya tetap jadi baik. Bagaimana caranya? Ya. Saling mengisi, saling mengerti, saling adjust. Nah, harus ada pengendalian. Kita harus mulai supaya dapat manfaat. Nah, seperti itu ya. Ini penting sekali. Karena nilai akan balik lagi tergantung dari si pemberi dan si penerima. Anda dalam komunitas ini punya dua posisi.
sebagai penerima dan juga pemberi. Disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung. Ya enggak? Anda penerima dan juga pemberi berikutnya. Anda punya kesempatan. Minimal itu. Minimal pemurnian itu ada pada Anda. Ya. Walaupun pendonornya ya mungkin silanya nggak bagus atau bagaimana ya, minimal pemurnian ada di Anda. Sebagai penerima dalam komunitas ini. Makanya Bante mau komunitas ini adalah komunitas yang bermoral dan juga berkarakter baik. Jangan cuma hanya bermoral. Bante pun baru, oh ya, menarik ini. Mungkin pikirnya cuma, yang penting jaga sila aja. Tapi karakternya yang gak ada masalah. Tapi Dhamma di sini Sutta Nipata, Dakina Vibhanga Sutta mengatakan kalian adamu di sini. Kalau enggak, pemberian Anda rendah nilainya. Ya, Anda harus bisa pahami di sini. Kalau nggak ada outputnya gitu. Nah, itulah karakter dari Dhamma itu sendiri ya. Nah, pemahaman ini bisa dipahami ya. Sudut pandang yang baru. Nanti akan lebih senang kita diskusi seperti ini supaya dapat oh iya. Proses ini terjadi. Disadari atau tidak disadari, potensi ini ada. Ya. Makanya memang betul-betul sekali lagi kita memang harus jadi orang baik. Jangan ragu jadi orang baik, jangan takut jadi orang baik, dan jangan malu jadi orang baik. Karena kebaikan itu sendiri yang akhirnya bermanfaat buat kita juga. Nah, jangan artinya orang baik nanti dimanfaatin, Bante. Enggak ada masalah orang memanfaatkan kebaikan kita. Berarti kita memang nilainya lebih. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Tapi kita tetap jaga karakter baik kita. Jangan seperti itu. Itu akan sangat baik. Nah, ketika Anda punya karakter baik, ketika Anda punya sila yang baik, lalu Anda berbuat kebaikan, minimal kemurnian ada di Anda. Ini lebih bernilai. Kebajikan Anda punya value yang tinggi. Kalau mau bicara nilai ya. Kalau Anda mau bicara nilai. Seperti itu. Makanya nilai inilah nilai dari perbuatan baik yang kita lakukan, dan nilai dari karma inilah yang membedakan seseorang. Derajatnya tinggi atau rendah, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, cantik atau jelek. Nilai inilah yang membedakan. Semua sama, jenisnya manusia, rasnya sama, tapi bentuknya berbeda. Ya kan? Tingkat pendidikannya berbeda, derajatnya berbeda. Karena apa? Nilai kebaikannya, kualitas kebaikannya yang membedakan. Ya enggak? Makanya dalam Abhidhamma dikatakan ada tihetuka ukata, tihetuka omaka. Ada dua hetuka ukata, dua hetuka omaka. Ya kan? Ada juga ahetuka. Itulah nilai-nilainya, bobot-bobot dari kualitas kebaikan itu sendiri yang akhirnya membedakan. Dan itu tidak bisa membohongi. Makanya nggak heran gitu. Ya, kalau Anda bisa pahamin ini, oh iya. Karena memang kita harus menjaga nilai kita minimal supaya lebih baik, supaya kita dapat sebenarnya hal-hal yang memang maksimal. Makanya Bante pernah setelah Bante analisa, ya kita harus berbuat baik yang baik. Jangan cuma sekedar berbuat baik, tapi kita harus tahu caranya berbuat baik yang baik. Jangan berbuat baiknya saja, tapi nggak baik gitu. Jangan berbuat baiknya saja, tapi asal-asalan. Ya, tapi berbuat baik yang baik. Ketika Anda tidak menyadari ini, potensi itu terjadi. Ya enggak?
Potensi itu terjadi. Makanya nggak semua orang, sekali lagi, bisa mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi. Ya kan? Nggak semua orang. Karena balik lagi beda kualitas. Nggak semua orang juga mencapai Magapala, mencapai pembebasan. Tidak semua orang. Karena balik lagi beda nilainya. Nilai di sini balik lagi dibedakan dari ketulusan, ya kan? Nah, kalau bicara bahasa umumnya ya, dari ketulusan, dari kebesaran hati, dari istilahnya pengendalian diri, dari tingkat kesabaran, dari bagaimana metanya, ya, simpatinya, empatinya, ya, itu nilai-nilai yang membedakan di situ. Ya, makanya ini penting untuk dibahas di sini, gitu. Bante mau membahas, misalnya dari sisi internal gitu ya, karena Bante mau kita semua meningkat, ya, meningkat dalam tingkatan spiritual. Bagaimanapun juga Bante yakin Anda semua mau terbebas dari penderitaan. Inilah tujuan Anda, misalnya datang ke sini untuk berbuat baik, untuk support sasana, seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya ini, dan bisa kalau kita konsisten, ya, di situ. Nah, kalau kita memang sayang sama diri kita sendiri, kita harus lakukan kebaikan. Nah, kebaikan yang seperti apa? Nah, kebaikan yang punya kualitas, seperti itu. Ada orang pintar, ada banyak, tapi banyak juga orang pintar, orang kaya nggak bisa menembus dhamma. Iya, mereka bahkan nggak ketemu dhamma. Kenapa mereka nggak bisa nembus dhamma? Mungkin saja kualitas batinnya, patisandinya dua hetuka, dua akar, tapi ukata tinggi, bernilai, superior. Ada yang ukata, dua hetuka yang dua akar tapi ukata. Mereka pandai, mereka pintar, dan bisa jadi orang kaya, tapi mereka nggak bisa mencapai jana magapala. Tingkatan spiritualnya kurang, kebijaksanaannya kurang. Bahkan orang-orang seperti itu, karena kepintarannya, bahkan bisa jadi orang yang licik, gitu. Istilahnya akan menjadi jahat, bisa kalau mereka bisa salah pergaulan atau punya sudut pandang yang berbeda, ya, di sini. Makanya dengan ini ya Bante coba untuk memotivasi Anda, minimal gunakan kesempatan baik ini. Ya, gunakan kesempatan baik ini untuk mengumpulkan karma baik yang superior, untuk mengumpulkan karma baik yang berkualitas di sini. Baik Anda sebagai yogi ataupun sebagai volunteer. Ya, gunakan ini dengan baik. Dengan catatan Anda sepakat minimal pada saat ini jaga moralitas Anda dan jaga karakter Anda, kalyana dhammo di sini. Setidaknya ini akan bermanfaat. Makanya kenapa Bante juga mau coba mengkondisikan si pendonor pun, yaitu minimal mereka 5 silanya terjaga, disadari atau tidak disadari. Ya, kayak Bante mau bilang ke panitia bahwa setiap tamu yang datang suruh mereka untuk baca 5 sila itu. Itu persyaratannya. Setidaknya kita menjaga minimal di sini adalah orang-orang yang bermoral pada saat itu. Pada saat itu. Ya, untuk menjaga nilai dari kebaikan itu sendiri, untuk menjaga atmosfer atau keadaan itu sendiri. Ya. Nah, ini challenge buat kita semua, membawa diri ini dengan baik. Ya. Untuk bisa menjadi, ya, Anda pasti terkendali secara moralitas saat ini. Ya, coba kendalikan juga karakter Anda dengan baik. Ya, nih kalyana dhammo. Terus adjust.
dengan apa? Dengan sabar, ya kan? Dengan bisa saling memahami dengan meta. Balik lagi ketika seorang yang bermoral, metanya akan berkembang dengan baik. Ya, kalau memang betul-betul menghayati pelaksanaan sila ini, metanya akan berkembang dengan baik. Terus saja, coba lagi. Misalnya, jangan lelah untuk mencoba. Lagi, dan lagi. Ya, balik lagi, kita bergerak bersama-sama. Ya, kita bergerak bersama-sama. Semoga bisa menjadi kekuatan yang besar. Ya, seperti itu. Ya, ini dari Sutta ini yang menarik untuk pembahasan ini. Ya, kayaknya semoga kita semua bisa memanfaatkan ini dengan baik. Dengan begitu, siapapun, baik kita, baik dari para donatur, baik dari nanti peserta, akan mendapatkan manfaat yang besar, yang luas, karena bisa dibilang kebajikannya berkualitas. Dengan begitu akan memperkuat kekuatan Dhamma itu sendiri. Ketika kekuatan Dhammanya kuat, Buddha Sasana akan bisa bertahan lama. Itu caranya bagaimana Buddha Sasana bertahan lama. Kita harus menjaga kualitas kita. Kualitas dalam kebaikan. Ya, apapun kebaikan Anda, jaga kualitasnya. Ya, sebagai yogi, jaga kualitas kebaikan Anda. Bagaimana misalnya sebagai yogi Anda menjaga sila Anda supaya superior. Bagaimana ketika Anda bermeditasi juga superior. Begitupun juga para volunteer Anda, organizer. Bagaimana ketika Anda wea waca superior. Ya kan? Abaya dana superior. Bagaimana superior? Yaitu silawanto kalian nadamu. Ini yang harus Anda jaga. Ya, minimal di sini lah. Minimal di sini silawanto dan kalian nadamu ini terus diasah lagi. Diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Ya. Sepakat ya? Nah, kita saling mengingatkan ya. Bante mengingatkan Anda nih. Gitu. Bante mau mengingatkan Anda dan Bante nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan Anda. Tinggal ya balik lagi, tinggal tergantung Anda semua. Sekali lagi. Bisa memahami enggak, bisa sepakat tidak, seperti itu. Ya, setidaknya Bante sudah mencoba untuk mengajarkan sesuatu yang memang harus Bante ajarkan supaya mendapatkan kualitas yang baik. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah Bante ajarkan, tinggal tergantung situasinya. Kalaupun nantinya bagaimana ya, setidaknya Bante sudah memberitahu hal yang baik setidaknya gitu kan. Ya, kondisi berubah, masa depan nggak pasti ya, setidaknya. Itu salah satu tugas dari guru, memberitahu hal yang baik, Dhamma itu sendiri. Dan jadi sekali lagi kita saling mengingatkan ya. Kita saling mengingatkan untuk hal ini. Bagaimana caranya? Ya, lihat di lapangan nantinya. Setidaknya ini yang harus kita pegang dengan baik. Ya, seperti itu. Oke. Inilah keempat pemurnian dari persembahan itu. Inilah keempat pemurnian dari persembahan itu. Semoga kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena ketika kita bisa memaksimalkan ini, banyak kondisi atau banyak makhluk yang akan mendapatkan manfaat. Ya, banyak makhluk yang akan mendapatkan manfaat. Sekali lagi, para donatur akan menerima manfaat, ya kan? Misalnya yang mendukung retret ini akan mendapatkan manfaat, dan juga para dewa, ya, terus juga ya para leluhur Anda, para leluhur para donatur, ya siapapun itu juga akan mendapatkan manfaat karena kualitas kebaikannya yang bernilai. Seperti itu. Dan juga lebih jauh lagi, sasana akan mendapatkan keuntungan karena banyak orang-orang yang mempraktekkan Dhamma dengan kualitas yang tinggi. Ya,
Seperti itu. Semoga Anda bisa memahami ini dengan baik, ya, bisa dan mau untuk melaksanakannya. Setidaknya kendalikan diri sendiri untuk menjadi silawanto dan kalyana damo untuk kali ini, minimal untuk retret ini. Seperti itu. Ya, semoga Anda bisa pahami ini. Dan ada satu hal lagi yang Bante mau angkat di Migasala Sutta. Ini udah lama sekali Bante baru, oh iya ini kayaknya perlu, karena ini akan berhubungan dengan kita, dengan komunitas ini, dengan praktisi meditasi. Ini akan berhubungan dengan meditasi. Ya. Nah, di sini dikatakan ini dalam Anguttara Nikaya 6. Satu pagi Bante Ananda merapikan jubahnya dan pergi Pindapata ke rumah umat Migasala. Ya. Lalu di sana perempuan Migasala ini bertanya, bagaimana Dhamma ini bisa dipahami bahwa orang yang hidup selibat dengan orang yang tidak hidup selibat, keduanya memiliki alam tujuan yang persis sama di masa depan mereka. Jadi kenapa dia bertanya seperti itu? Karena Buddha mengatakan menjelaskan ke perempuan Migasala ini bahwa ayahnya yang menjalani kehidupan selibat, artinya ayahnya sebagai seorang petapa, dan dia ya hidup selibat, hidup terpisah, menghindari hubungan seksual, praktek orang biasa, dan ketika meninggal ayahnya ini Buddha katakan mencapai tingkat yang kembali sekali, artinya dia mencapai sakadagami dan terlahir kembali di alam Dewa Tusita. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, pamannya Isiddhata itu dia hidupnya nggak selibat, menikah. Tapi setelah meninggal, Buddha mengatakan dia mencapai tingkat yang juga kembali sekali, sakadagami juga, dan terlahir di dalam kelompok Dewa Tusita. Ya, jadi sama-sama. Ini makanya dibilang, kenapa kok yang selibat dan yang tidak selibat pencapaiannya sama, sakadagami, dan di alam dewa pula gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini gimana? Bante Ananda mengatakan, ya, memang demikian. Anda harus bisa bilang untuk meyakinkan bahwa Buddha memang benar mengatakan itu. Ya, jadi dia berusaha untuk meyakinkan. Lalu Bante Ananda bercerita kepada Buddha, laporan bahwa seperti yang dia ceritakan semua. Ayahnya begini, istrinya begini, pamannya seperti ini, pokoknya diceritakan dengan Bante Ananda. Lalu Buddha katakan, siapakah sesungguhnya umat awam Migasala itu? Seorang yang dungu, tidak kompeten dengan kecerdasan seorang perempuan, dan siapakah mereka yang memiliki pengetahuan tentang orang lain sebagai tinggi dan rendah? Ya, artinya Buddha menganggap bahwa perempuan Migasala ini salah menilai. Lalu siapa dia yang bisa istilahnya memberikan penilaian bahwa orang tinggi atau rendah? Seperti itu. Jadi dikatakan itu hanya kualitas Buddha, bisa dikatakan. Sebagai putu jana, nggak mungkin bisa melihat tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi atau pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, setelah itu Buddha mengatakan di dalam sutta ini, ada 6 jenis orang di dunia ini. Nah, yang pertama, yang kedua, orang ini adalah seorang yang lembut. Lalu teman yang menyenangkan. Lalu dengan teman-temannya, para biku menetap dengan gembira. Ya. Jadi tipikal orang satu dan kedua ini sama. Lembut, teman yang menyenangkan, orangnya enak, dan brahmacharya, para samana itu
senang, ya, menetap dengan gembira. Tapi yang pertama, orang yang pertama yang lembut itu pokoknya yang menyenangkan lah. Tetapi dia tidak mendengarkan ajaran-ajaran. Ya, dia mungkin gak mendengarkan Dhamma Talk, dia tidak mendengarkan yang lain-lain yang berhubungan dengan Dhamma. Tidak juga menjadi terpelajar, tidak bahu suta. Nah, dalam ajaran-ajaran, dan juga tidak menembus ajaran-ajaran tersebut. Artinya juga dia tidak praktek Dhamma. Dia tidak praktek Dhamma. Dan karena tidak praktek Dhamma, bahkan dia pun ya tidak mencapai kebebasan yang sementara sekalipun gitu. Ya, dikatakan seperti itu. Nah, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia akan mengarah menuju kemerosotan, bukan keluhuran. Walaupun orangnya lembut atau baik, bisa dikatakan, tapi nggak praktek Dhamma, nggak dengerin Dhamma, nggak ini Dhamma, dia juga ya nggak praktek Dhamma, bisa dikatakan. Ya, nah itu. Lalu yang kedua, orang yang kedua, nah bedanya dia mendengarkan ajaran-ajaran, dia menjadi terpelajar dalam ajaran-ajarannya dan menembus ajaran-ajaran melalui pandangan karena praktek. Dan dia akan bisa mencapai kebebasan walaupun sementara. Ya, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, dia akan mengarah menuju keluhuran, bukan kemerosotan. Dua orang yang sama, tapi muatannya berbeda. Ya, lalu, nah, di sini, lalu mereka yang bersikap menghakimi akan memberikan penilaian dengan demikian tentang orang lain. Orang ini memiliki kualitas yang sama dengan yang lain, mengapa yang satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah? Gitu. Sama-sama baik, sama-sama lembut, sama-sama menyenangkan, tapi kok yang satu bisa tinggi, satu bisa rendah, gitu kan? Kenapa? Gitu, orang akan apa yang salah nih, gitu. Nah, penilaian mereka mengarah pada bahaya dan penderitaan mereka untuk waktu yang lama. Seperti itu. Nah, apa yang membedakan? Apa yang membedakan bahwa orang jenis kedua melampaui dan mengungguli yang lain karena alasan apa? Karena arus Dhamma membawanya. Dikatakan di sini Dhamma Soto dalam palinya. Arus Dhamma, kualitas Dhamma yang membedakannya. Siapakah yang dapat mengetahui perbedaan ini kecuali Tathagata? Nah, oleh karena itu Ananda, jangan bersikap menghakimi sehubungan dengan orang-orang. Jangan memberikan penilaian atas orang-orang. Mereka yang memberikan penilaian atas orang-orang telah membahayakan diri mereka sendiri. Aku sendiri atau seorang yang sepertiku yang dapat memberikan penilaian atas orang-orang. Buddha memberikan pesan ini di dalam sutta itu. Kalau memang kita nggak tahu, jangan nilai orang, jangan judge orang, itu akan lebih baik. Amannya gitu ya. Masalahnya kalau dia ada arus damanya di sini yang kita akan jadi rapi. Misalnya, makanya hanya orang-orang yang berkompeten, makanya dibilang Buddha sendiri, aku sendiri atau seorang yang sepertiku. Artinya memang orang yang menguasai, ya orang yang ahli, orang yang ini yang bisa menilai. Nah, ini kan bisa dalam berbagai kondisi. Nah, seperti ini. Karena apa? Ya itu balik lagi. Karena ada kualitas, karena ada arus Dhamma Soto di sini. Ya. Nah, ini menariknya lagi. Ini yang orang yang kedua ya. Yang membedakan karena orang kedua itu karena punya arus Dhamma. Ada nilainya. Ya, ada nilainya yang apa namanya? Yang membedakan. Oke. Lalu yang kedua, jenis orang kedua, tipe yang kedua, yang tiga mana? Seorang dengan kemarahan, dengan keangkuhan, dan dari waktu ke waktu kondisi-kondisi keserakan muncul padanya. Ini menarik ini.
Di bahasa Palingnya koda dan mana keangkuhan. Iya, tapi sewaktu-waktu lobanya muncul, ada. Tapi yang membedakan orang yang dengan karakter yang sama, balik lagi, yang pertama nggak mendengarkan, ya nggak seneng dengerin dhamma, nggak membahas dhamma, nggak praktek dhamma, akhirnya nggak menembus pandangan-pandangan itu, ya. Dan akhirnya juga tidak mencapai kebebasan. Nah, setelah meninggal, dia akan menuju kemerosotan, bukan keluhuran. Lalu orang yang kedua, dengan karakter yang sama, dia mendengarkan ajaran, dia menjadi terpelajar, dan menembus ajaran melalui pandangan, ya kan? Lalu mencapai kebebasan sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, mengarah menuju keluhuran, bukan kemerosotan. Dia punya kualitas sekali lagi. Lalu, ya dengan cara yang sama, orang mungkin akan salah menilai. Nah, kenapa dia jadi lebih tinggi, yang ini lebih rendah? Ya kan? Padahal kan sama, gitu. Padahal nggak taunya yang satu, yaitu membedakannya adalah karena orang yang kedua, orang yang jenis keempat, melampaui dan mengunggul yang lain karena alasan apa? Karena arus dhamma. Arus dhammanya, dia punya parami untuk bisa menembus dhamma. Dhamma soto di sini. Ya. Siapakah yang dapat mengetahui perbedaan ini kecuali Sang Tathagata? Ya. Oleh karena itu, jangan bersikap menghakimi sehubungan dengan orang-orang. Jangan memberikan penilaian atas orang-orang. Mereka yang memberikan penilaian atas orang-orang, kalau salah lah, telah membahayakan diri mereka sendiri. Nah, ini menarik. Makanya ya, benar kan yang Bante bilang, ini akan terjadi dalam komunitas ini ya. Apalagi yang berhubungan dengan meditasi yang mau dibilang abstrak. Ya. Kita harus yakin, ini Buddha mengatakan ini di Sutta. Ada penjelasannya. Dan kita perlu tahu, ini menarik. Makanya Bante mau angkat. Oke, jenis kelompok berikutnya yang kelima keenam. Seorang dengan kemarahan, keangkuhan, dari waktu ke waktu, dia terlibat dalam perbincangan. Nah, ini orangnya talkative ini. Banyak ngobrol. Dibilang di sini. Ada palinya. Nanti pun sampai ngecek palinya bener nggak sih gitu terjemahannya gitu. Itu memang bener. Ya. Dan balik lagi bedanya yang orang jenis yang kelima tidak mendengarkan ajaran, tidak menjadi terpelajar, tidak menembus melalui pandangan dan juga akhirnya tidak mencapai kebebasan walaupun sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian mengarah menuju kemerosotan bukan menuju keluhuran. Nah, orang yang keenam, dia mendengarkan ajaran, menjadi terpelajar, bau sutta dan praktek, akhirnya karena praktek menembus dhamma itu sendiri dan mencapai kebebasan walaupun sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, dia mengarah menuju keluhuran bukan menuju kemerosotan. Ya. Seperti itu. Makanya nih jangan tertipu oleh penampilan, kebiasaan yang dilakukan, karakter seseorang yang didasari oleh idealisme kita, perfeksionis atau kesempurnaan atau keharusan. Harusnya nih begini, harusnya tuh begitu. Ya. Secara ini. Nah, di sini. Nah, ketika tidak mengetahui dengan jelas, tidak paham, tidak mengerti ya, sebaiknya tidak memberikan penilaian, apalagi kalau salah menilai. Dikatakan. Nah, makanya apa yang membedakan sekali lagi? Ya, artinya jadi tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tidak merendahkan, tidak menghina, tidak percaya. Nanti sampai pakai dua kata nih, tidak percaya. Biar diperjelas ya, tidak percaya gitu. Nggak percaya lah. Ya kan?
tidak curiga, apalagi berdasarkan suka dan tidak suka, tidak menyamaratakan. Gitu. Kita kan sama-sama, masa begitu? Parami orang beda, makanya kualitasnya ini. Nah, di sini balik lagi, Buddha mengatakan mereka yang bersikap menghakimi akan memberikan penilaian demikian terhadap orang lain. Orang ini memiliki kualitas yang sama dengan yang lain. Mengapa yang satu lebih tinggi menjadi lebih rendah, yang lain lebih tinggi? Artinya di sini ada istilahnya who don't knows, who knows, and who don't knows. Orang yang nggak tahu akan nggak tahu orang yang tahu dan yang nggak tahu. Bantu ulang ya. Who don't knows, who knows, and who don't knows. Orang yang nggak tahu akan nggak tahu orang yang tahu dan yang nggak tahu. Enggak. Orang yang tahu akan tahu orang yang tahu dan yang tidak tahu. Who knows, and who don't know. Bisa cerna? Nah. Jadi hanya orang-orang yang tahu saja yang akan mengetahui yang tahu dan yang tidak tahu. Artinya hanya orang-orang yang tahu yang punya kualitas, dan orang yang tidak punya kualitas itu hanya orang yang tahu yang mengetahuinya. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau orang yang nggak tahu, nggak akan tahu orang yang tahu ataupun yang tidak tahu. Orang yang nggak tahu nggak akan tahu orang berkualitas ataupun orang yang nggak berkualitas. Bahasa sederhananya seperti itu. Ya nggak? Apalagi ini tingkatan-tingkatan spiritual. Apalagi tingkatan-tingkatan meditasi yang sangat sekali abstrak. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, justru itu akan jadi baik buat kita sekali lagi. Ya kan, makanya ini sudut pandang ini perlu Bante utarakan di sini, karena kita akan berhubungan dengan itu ke depannya. Ya, dari sekarang dan ke depan. Makanya positive thinking itu penting, yoniso manasikara itu penting. Ya, untuk kita jaga, untuk kita perkuat, untuk kita kembangkan, untuk kita jadikan kebiasaan. Ya, seperti itu. Jangan sampai salah menilai. Nah, balik lagi, kenapa perbedaannya? Karena harus dhamma yang membawanya. Dhamma soto. Ya. Sebenarnya ada lagi yang lebih lebih di suta yang lain yang lebih detail secara ini gitu. Tapi rasanya ini cukup lah ya untuk memberikan gambaran lebih istilahnya garis besarnya bagaimana kita bersikap. Makanya penting untuk memperkuat pikiran cinta kasih kita, pikiran meta kita. Makanya penting kita jadi kalian dhammo ya. Punya karakter yang baik gitu. Untuk diri sendiri, untuk sekitar, dan juga semua makhluk. Ya, memperkuat positive thinking, pikiran baik, energi baik dalam diri sendiri. Itu penting sekali. Karena balik lagi, potensi itu disadari atau tidak disadari, ya kan? Tahu atau nggak tahu bisa terjadi. Bagaimana kita bisa, kalau kita paham, ini bisa jadi hal yang baik dan bermanfaat. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Nah, di sini mudah-mudahan Anda enggak berkecil hati atau jadi takut ya, enggak. Ini Bante memotivasi untuk kita on the track. Karena kalau Anda bisa memaksimalkan dengan baik, memanfaatkan dengan baik, manfaatnya sangat besar. Sekali lagi, manfaatnya sangat besar. Akan sangat membantu. Ya, seperti itu. Nah, di sini di terakhir, jadi Ananda, inilah keenam jenis orang yang ada di dunia. Dan Ananda
Jika isi data memiliki perilaku bermoral yang sama dengan yang dimiliki oleh Purana, maka Purana bahkan tidak dapat mengetahui alam tujuan isi data. Sebaliknya, jika Purana memiliki kebijaksanaan yang sama dengan yang dimiliki oleh isi data, maka isi data bahkan tidak dapat mengetahui alam tujuan Purana. Demikianlah Ananda, kedua orang ini masing-masing kurang dalam satu aspek. Ternyata isi data bijaksana, tapi moralitasnya kurang kuat. Praktek kemoralannya kurang. Purana moralitasnya tinggi. Orang yang jaga sila dengan baik, tapi kebijaksanaannya kurang. Nah, dibilang sini, jika Purana memiliki kebijaksanaan yang sama dengan isi data. Nah, isi data lebih bijak dari Purana. Purana lebih bermoral dari isi data. Karena itulah dua kualitas ini, makanya dibilang masing-masing orang memiliki kurang dalam satu aspek. Kalau mereka sama-sama, ya tingkatannya akan lebih tinggi. Sekarang siapa yang bisa menilai satu bermoral atau satu bijaksana? Nah, ya enggak. Nah, itu sekali lagi yang pernah Bante bilang. Karena persepsi kita yang akhirnya kita salah menilai. Ya kan? Nah, itu yang berat bisa dikatakan. Karena salah persepsi. Orang misalnya melakukan kesalahan, kita akan mengenggam persepsi itu dan akan menganggap orang itu salah terus. Padahal dia lagi jaga sila misalnya. Ya kan? Saat itu dia lagi jaga sila dengan baik gitu kan. Kita salah menilai orang baik ternyata. Saat itu objektivitasnya gitu. Iya enggak? Nah ini makanya. Dan ini akan terjadi. Ya minimal para meditator jaga sila dengan baik. Ya kan? Nah makanya ya perlakukan mereka juga dengan baik. Ya. Perlakukan mereka dengan baik. Perlakukan mereka yang dimana gunakan mereka sebagai ladang kebajikan Anda sebaik-baiknya. Karena moralitas mereka lagi tinggi. Ditambah juga mungkin bermoral. Moralitas Anda kuat. Ya, dan juga mereka para meditator ya itu ya berusaha untuk membentuk karakter baik. Ya kan? Sekarang karakternya lagi baik. Mereka nggak ngebunuh, nggak mencuri. Artinya ya mungkin saja metanya berkembang atau bagaimana. Ya setidaknya. Ya mungkin ya ada yang misalnya lihat nimitta, punya konsentrasi, ya kan, ada nimitta, ada yang bisa mencapai jana atau tingkatan-tingkatan konsentrasi yang lain. Ya kan memberikan penilaian yang berbeda. Kualitas kebijaksanaannya akan berbeda. Mungkin saja. Ya, di situ. Jadi, kesempatan. Gunakan kesempatan ini dengan baik sebaik-baiknya. Manfaatkan ini dengan baik. Semoga bukan kebalikannya ya. Anda jadi takut. Nanti memotivasi. Bagaimana kita bisa melakukan ini dengan baik, sebaik-baiknya. Ya, sama ketika sesama volunteer juga, sesama volunteer yang sedang menjaga moralitasnya dengan baik, kita juga harus bersikap baik. Karena ada nilainya loh, ada arus damanya, dhamma sotonya, apa pelaksanaan sila. Ya, makanya penting bagi kita untuk mengembangkan sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Sikap simpati, empati satu dengan yang lain. Sikap metta satu dengan yang lain. Kita jaga. Betul enggak?
ya kan? Masing-masing punya arus dhamma di sini. Ya enggak? Siapa yang bisa memanfaatkannya, ya akan, ya semuanya akan jadi baik. Inilah kualitas kebaikan. Balik lagi, Bante berani angkat ini karena ya inilah dalam komunitas praktisi meditasi. Semua kualitas dhamma itu ada. Semua arus dhamma ini ada di sini. Baik dari silanya, baik dari sisi konsentrasinya, dari pencapaian meditasinya. Di sini ada semua. Ya, makanya kayaknya sutta ini sangat menginspirasi untuk ya balik lagi bagaimana kita sendiri untuk bisa berkarakter baik dan juga menjaga moralitas. Dengan begitu, sekali lagi Bante akan mengarahkan bagaimana kita bisa berbuat baik yang baik, berbuat baik dengan kualitas yang baik dan kualitas yang tinggi, yang pada akhirnya apa yang Anda lakukan, yang mana ini juga praktek dhamma, akan memberikan manfaat. Sekali lagi, Bante mau outputnya baik. Bante mau Anda semua juga mendapatkan manfaat yang baik dari apa yang Anda lakukan, khususnya dalam praktek dhamma. Ya, Anda mempraktekkan Weya Waca di sini, volunteer service. Anda juga mempraktekkan sila di sini sebagai volunteer. Anda juga mempraktekkan kesabaran di sini. Anda mempraktekkan yang lain-lainnya juga praktek dhamma. Ini adalah bagian praktek dhamma. Dan juga Anda melakukan praktek meditasi di sini. Dengan pengorbanan Anda, waktu Anda, materi Anda, semua-muanya, ya kan, untuk membahagiakan atau memfasilitasi atau membuat yang lain nyaman dalam praktek. Ini enggak kecil. Ya, pengorbanan Anda sungguh besar. Makanya Bante bilang dari awal, Anda mau bercapek-capek ria, ini urusan tekor semuanya. Ya kan? Nah, makanya ini Bante memberikan keyakinan bahwa ada hal yang bisa kita lakukan. Ya, itu saja yang Bante bisa kasih motivasi Anda untuk malam ini. Semoga ya bisa merubah sudut pandang Anda, pemahaman dhamma yang lebih jadinya lagi. Nah, karena penting untuk kedepannya, sekali lagi dengan kalau Anda memahami ini dengan baik, Anda akan memotivasi Anda terus memang berbuat baik, untuk menjadi baik, menjadi orang baik. Akhirnya Anda bisa memaksimalkan kesempatan baik ini untuk tujuan baik Anda, yaitu terbebas dari penderitaan. Ya, semoga apapun yang Anda lakukan ya bisa mengarah kepada pembebasan dari penderitaan di kehidupan saat ini juga. Sadhu, sadhu, sadhu.